Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, nada salah rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita. Mana pelajaran hari ini adalah tafsir surah Al-Falaq. Baik, nada surah Al-Falaq merupakan surah ke-113 di dalam Al-Quran. Namun dalam urutan turunnya, ia merupakan surah yang turun ke-20. Surah urutan ke-20 dalam turunnya. Nah, surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Terdiri dari 5 ayat, di mana surah Al-Falaq ini surah yang diturunkan di kota Mekah atau disebut juga dengan surah Makkiyah. Nah, jadi surah Al-Falaq ini memiliki arti yaitu berasal dari kata Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya adalah terbelah, yang terbelah. Nah, penamaan Al-Falaq ini diambil dari ayat pertamanya, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, surah Al-Falaq ini diturunkan bersama surah An-Nas. Nah, kedua surah itu, surah Al-Falaq sama surah An-Nas ini dinamakan Al-Muwazzatain. Yakni dua surah yang menuntut pembacanya menuju ke tempat perlindungan. Nah, surah Al-Falaq ini disebut Al-Mu'awwizatul Ula dan surah An-Nas disebut Al-Mu'awwizah As-Saniyah. Nah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas juga disebut juga dengan surah Al-Muqassishatain, yaitu dua surah yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Nah, surah ini turunnya itu satu paket serempak. Jadi surah Al-Falaq dengan surah An-Nas yang sudah kita pelajari minggu lalu itu turunnya itu berbarengan, di mana surah ini gitu kan diturunkan di Makkiyah terkait dengan peristiwa. Nah, sama seperti peristiwa yang di surah An-Nas, yaitu terkait dengan Lubaid bin Aqsam yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah merupakan asbabun nuzul daripada surah Al-Falaq. Nah, di mana ketika itu seperti pada kisah pada surah An-Nas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Lubaid bin Aqsam dengan media pelepah kurma yang berisi rambut beliau. Nah, berisi rambut beliau, di mana rambut tersebut diuntal pada sisir serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Nah, untuk melepaskan sihir tersebut gitu kan, turunlah surah ini, di mana surah An-Nas ini berjumlah 5 ayat dan surah Al-Falaq ini berjumlah 5 ayat dan surah An-Nas itu berjumlah 6 ayat sehingga 11. Nah, setiap dibacakan satu ayat daripada surah-surah ini, maka terlepaslah ikatan tersebut sehingga Rasulullah SAW terlepas dari sihir. Nah, itulah kisah singkat daripada surah Al-Falaq, Al-Mu'awwizatul Ula. Baik, anda salah langsung saja kita masuki tafsir daripada surah Al-Falaq ini. Bagaimana surah Al-Falaq ayat pertama? Bunyinya itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sekarang mari kita terjemahkan satu-satu apa arti daripada surah Al-Falaq ini. Pertama itu adalah kul. Nah, kul ini merupakan kalimat perintah, asal katanya adalah qala yaqulu. Nah, artinya itu apa? Mengatakan. Nah, kalau misalkan dia kalimat perintah, berarti artinya adalah katakanlah.
Katakanlah. Nah, siapa yang dimaksud katakanlah di sini? Katakanlah di sini adalah dimaksudkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu. Nah, a'udzu ini artinya adalah berlindung. Nah, artinya karena ada di sini berarti dia ini adalah fi'lul mudhari dengan domir ana. Jadi a'udzu berarti aku berlindung. Aku berlindung bi rabbi. Bi ini artinya itu adalah dengan Robbi. Nah, sama seperti sudah banyak kita jelaskan sebelumnya, Robbi ini artinya adalah Robbun, yaitu Tuhan. Nah, al-falaq. Nah, ini sama seperti ini tadi, sama seperti yang dijelaskan di awal, artinya adalah yang terbelah. Nah, yang terbelah. Apa maksud daripada ayat pertama? Kita artikan secara keseluruhan dari ayat pertama itu adalah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai yang terbelah. Nah, apa dimaksudkan dengan yang terbelah ini? Jadi yang dimaksudkan dengan yang terbelah itu adalah sebagian ulama menafsirkan. Jadi maksud dari yang terbelah itu adalah pagi atau subuh. Nah, kenapa dikatakan pagi atau subuh? Karena waktu pagi dan subuh itu adalah pengantar, pembelah antara siang dan malam. Jadi ketika di gelapnya malam itu datanglah subuh yang membelah kegelapan tersebut sehingga datangnya keterangan. Nah, makanya ada sebagian ulama mengartikan maksud daripada yang terbelah itu adalah waktu subuh. Nah, sebagian ulama yang lain gitu kan menafsirkan juga bahwa yang dimaksudkan dengan yang terbelah ini itu lebih kepada seperti bumi, tanah dan lain-lain sebagainya. Tapi ada juga ulama yang menyimpulkan jadi dalam pengertian yang lebih luas. Apa pengertian yang lebih luasnya adalah jadi dimaksudkan dengan yang terbelah ini adalah segala sesuatu yang terbelah. Nah, apa itu? Baik tanah yang terbelah oleh tumbuhan, tanah yang terbelah oleh mata air, biji-bijian yang terbelah dan masih banyak lagi. Nah, termasuklah tadi waktu malam yang dibelah oleh subuh. Malam dan siang yang dibelah oleh subuh. Nah, jadi aku berlindung kepada Tuhan dengan Tuhan yang pemilik subuh, pemilik segala sesuatu yang terbelah, gitu kan, baik itu tanah yang dibelah ini tumbuhan dan lain sebagainya. Oke, itu tafsir daripada ayat pertama. Nah, sekarang kita masuki ayat yang kedua. Apa bunyi ayat yang kedua? Min syarri ma khalaq. Baik, kita artikan. Min ini artinya adalah dari syarri ini adalah kejahatan. Ma ini adalah artinya itu bisa dikatakan apa-apa saja. Nah, apapun itu, ya, apapun itu. Jadi ini kalau kita artikan satu-satu itu apapun lah. Kholak ini menciptakan, artinya menciptakan. Jadi kholako, jadi apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diartikan ini itu adalah makhluk yang telah diciptakan. Min syarri ma khalaq, apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam artian itu adalah makhluknya. Nah, apa arti daripada ayat kedua? Jadi min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun. Nah, kejahatan apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Apa maksud daripada ayat yang kedua ini? Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan syar mencakup
dua. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan syarri ini itu ada dua. Apa saja? Yaitu bisa jadi kejahatan yang dimaksudkan itu adalah rasa sakit. Nah, kejahatan itu rasa sakit. Nah, ataupun kejahatan kekufuran. Nah, kejahatan kekufuran. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi itu, jadi itu bisa berupa kejahatan yang menimbulkan sakit dan kejahatan yang menimbulkan kekufuran. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan syarri ini min syarri. Nah, kita kan tadi berlindung min syarri dari segala kejahatan. Nah, kejahatan yang dimaksudkan itu adalah menurut Ibnu Qayyim itu, jadi ada dua. Ada kejahatan yang bisa menimbulkan penyakit, ada kejahatan yang bisa menimbulkan kekufuran. Nah, kalau misalkan penyakit itu seperti apa? Ya seperti pokoknya segala kejahatan yang menimbulkan rasa sakit, misalkan seperti kebakaran, tenggelam, patah kaki, terus kena sihir dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan kejahatan yang menimbulkan kekufuran itu apa? Kejahatan yang mengantarkan kita itu kepada maksiat. Jadi kita itu bisa jadi kita berlindung daripada segala sesuatu yang mengantarkan kita itu kepada kekufuran, mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Nah, sehingga apa dimaksudkan dengan ini tuh? Sehingga hal-hal tersebut bisa mengantarkan kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalkan kita terjemahkan secara kita artikan secara keseluruhan itu kita itu berlindung dari segala kejahatan yang dibuat-buat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu yang berakal maupun yang tidak berakal, baik itu berupa sakit ataupun kekufuran. Nah, jadi maksud ayat kedua ini adalah kita itu berlindungnya itu dari apa saja gitu kan. Dari kita memahami kalau aku binas aku berlindung kepada kalau aku berlindung kepada Tuhan yang pemilik subuh gitu kan. Min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang disebabkan oleh makhluknya. Nah, itu tafsir daripada ayat kedua. Oke, karena dasar solehah, kita lanjut kepada ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga. Apa bunyi ayat yang ketiga? Nah, ayat yang ketiga itu berbunyi wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, mari kita terjemahkan ayat yang ketiga ini. Wa ini artinya adalah dan. Selanjutnya min artinya dari. Syarri ini sama seperti arti yang tadi. Ghasikin ini bisa diartikan malam. Iza ini artinya adalah apabila. Waqoba. Jadi waqoba ini adalah kondisi memang tidak ada cahaya sama sekali. Nah, kalau bisa kita artikan itu adalah gelap gulita. Nah, baik, kita terjemahkan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari malam apabila telah gelap gulita. Nah, apa maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah dan ini berarti kata wa itu berarti menunjukkan ada lanjutan daripada sebelumnya. Nah, kalau tadi min syarri ma khalaq, wa min berarti dan selain kita itu berlindung dari kejahatan yang diciptakan oleh makhluk, berarti dan dari berarti kita itu berlindung juga dari syarri ghasikin idza waqab, dari
waktu malam apabila telah gelap gulita. Nah, apa yang dimaksudkan dengan waktu malam apabila telah gelap gulita? Jadi yang dimaksudkan itu adalah jadi waktu malam itu adalah waktu yang kejahatan itu mulai bermunculan. Nah, kita ambil logika simpelnya aja. Jadi beberapa mufassir itu menjelaskan kenapa yang dimaksudkan malam. Karena apa? Karena pada waktu malam itu banyak mulai terjadi kejahatan-kejahatan. Contohnya seperti apa? Seperti maling, merampok, pembunuhan, binatang buas, dan penjajah-penjajah maksiat. Dan itu terjadi di waktu malam hari. Kenapa dikatakan malam? Karena pada waktu malam ini, ya, syarri tadi sama ya. Jadi syarri itu kejahatan yang baik itu yang membuat sakit atau membuat kufur. Nah, jadi pada waktu malam itu adalah waktu strategis untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang berlindung, pelaku kejahatan itu berlindung dari gelapnya malam untuk menghindari orang-orang, untuk menghindari agar dia tidak ketahuan. Nah, makanya kita berlindung daripada kegelapan tersebut, bukan kegelapan. Nah, orang yang contoh kita di film-film gitu kan, oh ini nih dari kegelapan gitu kan, pasti dia itu diidentikan dengan kejahatan. Nah, makanya kita berlindung daripada hal yang demikian tersebut. Jadi baik itu yang menyebabkan kita sakit atau yang menyebabkan kita kufur, karena banyak juga maksiat itu terjadi di malam hari. Nah, itu adalah arti ayat yang ketiga. Sekarang lanjut ayat yang keempat. Nah, apa bunyi ayat yang keempat? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Mari kita terjemahkan satu-satu. Wa min ini artinya sama seperti yang tadi. Nah, sama seperti yang di sini tadi artinya syarri ini sama seperti yang di sini tadi, berarti ini itu menunjukkan lanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya. Syarri naffatsati fil 'uqad. Nah, apa arti nafasat? Nah, arti nafasat itu bisa diartikan sebagai penyihir. Nah, penyihir. Karena nafasat itu adalah ditujukan untuk muannas, maka yang dimaksudkan di sini itu adalah wanita-wanita tukang sihir. Wanita tukang sihir. Fil 'uqad. Nah, fil 'uqad ini apa maksudnya? Fi ini pada uqad ini adalah bulbul. Bulbul atau untayan-untayan gitu ya, yang di gulung-gulung gitu ya. Nah, mari kita artikan ayat yang keempat ini, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, dan berlindung daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bulbul. Jadi nafasat ini yaitu wanita tukang sihir yang membaca-bacakan mantra. Nah, membaca-bacakan mantra ya. Nah, apa maksudnya ayat yang keempat ini? Jadi maksud ayat yang keempat itu adalah kita berlindung dari segala sesuatu yang disebabkan oleh tukang sihir yang menghembuskan, yang membacakan mantra-mantra. Jadi nafasat itu menghembuskan pada bulbul itu kayak berkomat kamit. Nah, seperti itulah berkomat kamit. Nah, kayak badukun gitu ya. Nah, menghembuskan pada bulbul. Jadi yang dimaksudkan itu adalah seringkali. Kenapa dikatakan demikian? Jadi seringkali wanita-wanita tukang sihir itu mengganggu dan menyakiti dengan jalan menipu indera kita, menipu saraf kita, dan memberi kesan pada jiwa dan perasaan. Jadi yang dimaksudkan di sini itu adalah kita itu berlindung dari segala macam bentuk sihir yang dikirimkan kepada kita. Nah, jadi
baik itu rasa cemas, karena sifat sihir itu seperti itu ya sebenarnya, memberi rasa cemas terus sehingga menyebabkan imunitas kita berkurang dan menyebabkan kita itu gampang terkena penyakit. Nah seperti itulah. Jadi maksud ayat keempat itu adalah melanjutkan daripada ayat-ayat sebelumnya, itu kita itu berlindung juga dari kejahatan yang disebabkan oleh sihir dan semacamnya. Oke, itu terjemahan ayat yang keempat. Baik, anak dan saudara-saudara, sekarang kita lanjutkan untuk ayat yang berikutnya, itu ayat kelima. Baik, sekarang kita terjemahkan artinya dulu ya. Min syarri. Nah, ini sama artinya seperti yang tadi ya. Dan dari kejahatan. Hasidin. Nah, hasidin, hasad itu artinya apa? Kurang lebih sama. Nah, hasidin ini adalah isim fa'il. Isim fa'il itu berarti pelaku. Nah, hasad di sini artinya adalah dengki orang yang memiliki iri hati. Jadi kalau misalkan hasidin itu berarti pendengki ya. Pendengki atau orang yang memiliki sifat iri dan dengki. Jadi kita tulis di sini itu adalah pendengki. Iza hasad, iza ini artinya sama kayak tadi, itu adalah apabila. Hasada, hasada. Nah, hasada ini artinya adalah mendengki. Jadi hasada ini itu adalah sifat iri hati ya, mendengki. Jadi hasad lah, perbuatan hasad gitu ya. Nah, jadi mari kita terjemahkan ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan dari kejahatan para pendengki apabila dia mendengki. Nah, jadi maksud ayat kelima itu sama melanjutkan ayat yang sebelumnya. Kita itu berlindung dari apa saja. Nah, salah satunya itu adalah dari pendengki apabila dia mendengki. Apa maksudnya di sini? Jadi artinya itu adalah kita itu berlindung daripada orang-orang yang memiliki sifat iri hati kepada kita. Nah, baik itu jadi iza hasad ini, jadi yang maksudkan iza hasad itu apabila dia itu telah memiliki niat untuk mendengki kepada kita. Nah, sehingga sebelum sempat dia melakukan kejahatan kepada kita itu sudah berlindung duluan. Berlindung dulu sejak sifat dengki itu muncul di hatinya, mendengki kepada kita. Nah, itu kurang lebih daripada arti ayat kelima. Nah, baik, saudara-saudara rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah tafsir daripada surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq ini merupakan al-mu'awizatul ula, di mana isi daripada ayat ini itu adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Falaq. Jadi Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang terbelah di dunia ini, termasuk Tuhan yang memiliki waktu subuh ya. Nah, jadi kita itu berlindung dari apa? Bil falaq gitu. Syarri ma khalaq, kejahatan makhluknya, berlindung dari kejahatan malam, berlindung daripada sihir, dan berlindung daripada para pendengki. Untuk itu gitu kan, mari sama-sama kita itu menggantungkan diri kita kepada Allah sebagai perlindungan dalam diri kita. Nah, jadi setelah dua surah yang dibacakan tadi gitu kan, yang diturunkan oleh Allah. Jadi setiap satu ayat yang dibacakan itu terlepaslah sihir yang diikat oleh penyihir tadi, Lubaid bin A'sam gitu kan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.